Hey guys, so hari ini jadwalnya kita medical check up di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica. Aku deg-degannya setengah mati menuju ke hari ini, sedangkan bapak ini malah super excited menuju hari ini. Karena sebenarnya medical check up ini kita udah merencanakan dari bertahun-tahun yang lalu, ya kan? Sorry, bukan merencanakan, sorry. Kamu maksa dan aku dipaksa. Tempatnya memaksa ya. Memaksa Sharen untuk, karena banyak sekali orang-orang yang takut kalau mau dicek keseluruhannya general check up itu takut karena takut ada penyakit gitu, takut ada something yang bikin mempengaruhi psikologis. Pasti orang sakit pasti akan terpengaruh, tapi apa ada baiknya kalau misalkan udah ketahuan sakit kita obatin dari sekarang, dari usia saat ini kita masih bisa bertarung melawan penyakit apapun itu yang nanti misalkan amit-amit ada dalam diri kita masing-masing. Kita bisa sembuh karena kita pengen melihat anak-anak kita nikah, punya anak. Jadi kita dari sekarang harus mikirin itu ya. Karena walaupun ajal tuh udah bukan di tangan kita, tapi at least kita melakukan something untuk ibaratnya deal with it atau menghindarinya atau tahu lebih cepat gitu ya. Aduh, amit-amit deg-degan ya gua. Udah gitu pakai ambil darah. Aku tuh takut banget ambil darah, dan abis ini mau ambil darah lagi, Wi. Saatnya ambil darah, enggak kok, aku nggak mau nangis, enggak. Jarumnya di sini ada jarum baby ya? kenapa harus jarum baby sih? Karena pembuluh darah aku kecil, kenapa sih kamu borong? Ibu boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Oke, Sharena Gunawan, 11 Oktober 83. Ya, dan saudara. Relax, relax. Tuh kan bener, aku nggak bohong. Apanya tipis? Emang pembuluh darah tuh kecil-kecil banget kan? Apa dibuka? Oke. Udah. Thank you. How do you feel? Agak, walaupun masih ada sekali lagi ya. Sakit atau enggak? Kamu jujur aja. Bukan sakit, deg-degan dia miss atau apa. Tapi nggak sakit kan? Enggak, ya normal aja. Betul? Oke. Udah ya? Yay. Kamu nggak deg-degan ya? Gemeter ya. Kamu udah puasa? Saya udah puasa dari Jam berapa? berapa jam? Dari jam sama. Sama. Karena kita mau itu jadi sama makannya. Apa sih? Lengkap dan tanggal lahirnya. Tanggal situ Mea 13 Desember 1984. Iya. Ini bagus sih. Kita bisa jujur, kita bisa berdamai sama diri kita, bisa berdamai sama organ-organ kita ya, Bi ya. Jadi kita kalau ketemu sama orang, gimana kabarnya? Beneran baik gitu ya. Beneran Semoga. Baik, kita baik-baik aja. Karena banyak orang terlihat sehat di luar sana, belum tentu dalamnya sehat. Which terus aku semalam masih ngomong lagi, Bi, aku takut banget nih besok kenapa-napa. Terus dia jawabannya, aku seneng banget. Mau sehat itu good news, mau sakit pun itu good news dalam hal kita tahu lebih awal dan kita bisa melakukan sesuatu untuk merubah keadaan itu sebelum itu terlambat. Benar sih, terus aku pakai argumen, tapi kan kita mau pindah rumah gini terus nanti kok ada sakit apa segala macam terus jadi apa nih? Enggak, sekali lagi kembali kepada kita perangi dia sejak dini. Semoga aman ya. Kita harus berani, kita harus berjuang, kita harus kalahkan segala penyakit untuk, kalau kita ada penyakit itu sekarang gitu,
kita hadapin gitu. Itu hal yang positif. Kita tahu daripada nanti 30 tahun kemudian atau 40 tahun kemudian yang kita udah nggak kuat untuk bertarung gitu. Mungkin ya, tapi bisa juga ada juga yang sembuh ya kalau di usia itu. Tapi apa nggak ada salahnya kalau dari sekarang kita coba dan kita hajar penyakit itu. Kenapa kita medical check up di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bina Medica ini? Satu, karena dekat sekali sama rumah, 5 menit nyampe. Dan memang karena Rumah Sakit Ibu dan Anak dan di sini juga nggak menerima COVID patients dan protokol kesehatannya dan keamanannya oke banget. Jadi kita pede sini walaupun dengan berbekal masker. Dan di sini karena medical check up-nya seharian, di jadwal tuh kita sampai sore, kita juga dapat jam 3 dari jam 3 tuh pemeriksaan terakhir belum sampai dari jam 8.15 Bi. Dari jam 8 itu 8.15 pemeriksaan awal. Jam 8 registrasi tadi kita. 8.15 kita mulai tadi ya? Atau 8 atau setengah 9? Jam 8 registrasi, jam 8.15 kita mulai ambil darah. Oke, sampai jam 3. Dapat kamar, banyak pemeriksaan yang di sini, banyak yang di poliklinik masing-masing. Dan sejujurnya ya, aku tuh panik banget menghadapi hari ini karena ini termasuk terlama aku harus ninggalin anak-anak. Betul. Seharian. Vacation. Tapi terus jatuhnya karena jarang pergi berdua tanpa anak gini lama, kok jadi kayak staycation ya, ada kamar lagi Pak. Udah lihat kolam ininya apa? Pantai. Iya, ada pegunungan di depan sana, mulai halu. Tapi Cemara, Bi. bener kata suami ke medical check up, tapi aku jadi Suami kamu siapa sih? tegang-tegang relax. Lu. Emang gitu, biasa lah. Pokoknya dari awal udah siap mentalnya biar nggak ada pengaruh di psikologisnya gitu. Tapi aku kangen anak-anakku. Udah, mau telepon mama mau cek anak-anak. Bye. Now it's time to clean the cup. Kita nggak boleh cium sekarang. Nggak boleh. Oh, pipis itu romantis banget. Awal-awalan. Cheers. Kita lagi buka pintu tuh pakai tisu Pak. Buka pintu tuh pakai tisu, jadi kita tangannya tetap bersih itu loh. Sorry. Normal? Kita ke atas mau ngapain? Mau sarapan. Seneng banget lihat diamnya. Lapernya banget loh ini ya nggak sih? Banget. Kita kan harus ambil darah, jadi dari semalam terakhir makan jam 8, sebenarnya boleh sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Tapi nggak tahu kenapa kita kurang pintar ya untuk makan lagi tadi malam ya, karena kita tidurnya cepet kan? Ya, kita kalau nggak salah jam 8:15 tidur. Enggak, aslinya baru tiduran jam 9. Kamu jam 8.15 tidur, aku nungguin cara tiduran. Jadi anak-anak masih belum tidur, aku duluan? Selalu. Kamu Baik. selalu tidur duluan. Nikmat doang kan? Nikmat bro. Bahagia ya, udah tenang ya rasanya hidup. Kan saya menyusui, lapar banget nih, saatnya ngopi. Tinggal bobo, tuh ranjang. Ih, ngapain kamu? Mau rekam jantung tapi harganya ditutup baik. Bye. Tidur saya aman ya, Dok? Thank you dok. Ya, oke, kalau gitu. Terima kasih banyak. Iya, Gimana perasaannya? Hari ini masih panjang Pak. masih panjang. Tapi makasih kamu maksa aku melakukan ini supaya habis kita tenang.
kita lagi pemeriksaan 2 jam after makan. Udah nggak berasa gitu. Nyampe nggak sih? Nyampe 2 jam? Udah lapar lagi ya? Emang dasar. Oke. Aku tadi 122 ya. Tos dulu dong. Lumayan. Semakin hari semakin lega. Halo. Sorry ya. Apa sih? Sama-sama. Yang berhasil. Ini udah yang Halo, Dok. Halo dok. Pagi. Nggak begitu loh. Enggak sih. Hidungnya bengkok, harusnya kan tulang hidung di tengah itu kan dia kembali lubang hidung kanan kiri sama besar. Oke. Kalau ini lihat ya tadi pas di foto nih, yang ini agak cembung. Oh, itu deh, Dok. Iya. Oh, iya. Lihat nih, Saya harus sama maaf, Pak. tuh tulang hidungnya bengkok. Ini emang rajin banget. Ah, terima Ini kasih. harusnya ada tai kuping sampai nggak ada tai kuping. Wah, parah dia mah. Tapi hati-hati, jangan terlalu telinga terlalu bersih juga nggak bagus. Oh iya. Tuh itu benang telinganya. Dialognya kayak kenal ya. Terlalu bersih juga nggak bagus. Tuh lihat tuh, nggak ada tai Coba kupingnya. di zoom tolong Mbak prestasi. Ini harusnya di sini sempet kelenjar tai kuping, ini nggak ada. Ini hitungannya dari 1 sampai 10 kebersihannya berapa, Dok? Ya 2 lah, ini masih ada dikit-dikit, tapi ini tinggal bikin nggak saya bersihin lah. Itu penting loh tai kuping. Tapi dibersih, Dok ya? Jadi aku nggak dapet disedot dok. orang bersih ya. Aku sedih. Makanya kamu jangan bersih-bersih Aku nggak banget. disedot. Tahu gitu aku tumpukin dulu semua, aku bagi punya kamu. Kalau nyeri bilang ya, nggak saya paksain, saya mau ngeliat moros-minusnya. Santai biar calm down. Lumayan Beli soalnya. aja sih. Ampun dok, ampun. Ini sempit banget, tapi agak kering aja. Nah ini saya bilang makin mancung orang makin sempit nih hidungnya. Mancung makin sempit. Ini kendala orang yang mancung. Tapi sih bagus hidungnya. Hidungnya bagus, Dok ya? Bagus. Ya. Soalnya sempit, soalnya hidungnya mancung. Jadi terdengar sombong ya. Sombong, angkuh. Aku sombong sih Terdengar nyangku. sebuah kesombongan ya. Oke, thank you, Dok ya. Luar biasa. Oke. Sekarang kita mau cek body composition, Itu cek apa? cek tulang kita apakah sehat atau tidak, cek kadar air, cek kadar lemak. Kan Cek kadar lemak favorit. pasti paling maksimal kan. Kalau kamu suka bener. Ayo. Udah naik 700 gram dari sarapan tadi. Maskernya berat kali nih. Mungkin. Dan body fat over man.
Minimal weight normal, muscle normal, body fat over. Aku nggak sabar kamu. Ini udah ya, terus udah boleh turun. Gimana? Seru? Udah bisa ditebak kan? Kita body fat kita agak over ya Pak. Semangat ya. Semangat. Saatnya kita diet ya. Apanya apa? Berat apa? Lemak juga. Wow. Nice. Yang lain normal. Lemak. Usah makan malam kita ya hari ini. High five. Tapi memang ekspektasi kita seperti ini. Udah ketebak ya? Normal, agak surprise. Agak langsung ngegojek lagi abis ini ya. Lunch time. Mari kita cuci tangan Bapak Delon. Yuk. Ini tunggu sudah. Ini tunggu. A few moments later. Pemeriksaan apa tadi? Apa? Toras. Oh, oke. Ya, ganti baju dulu ya, Bu ya. Hai. Good luck. Sorry, saya copot. Aman ya? Udah lama. Enggak deh. Bisa tinjau. So far gimana hasil dari Sharon USG abdomennya? Bagus aja. Bagus. Gak ditemukan kelainan. Oke. Aman ya dok ya? Aman, Tuhan. Tuh kan? Udah kelar. Puji Tuhan all clear. Sekarang gantian Ryan Delon. Buat USG abodemen ditambah kelenjar-kelenjar ketek yang kadang bertingkah. Thank you loh dok. Nah ini lagi cek prostat, salah satu yang penting banget juga di cowok. Sekarang mau cek kelenjar di ketek yang sering sekali membengkak. A few moments later. Ya, selesai sudah medical check up kita hari ini. Secara screening, live screening kita bisa langsung dapat hasilnya sih, so far so good ya Bia. Oke. So far so good, cuman Barbu kalau kita perlu diet. Tapi kalau hasil darah, hasil urine test dan lain-lain kita akan dapat 2-3 minggu ke depan karena hasil-hasil tersebut akan dievaluasi oleh dokter-dokter di sana. Jadi bisa lebih mendetail hasilnya, kita di email, ada hard copy juga. Nah, satu yang aku mau bahas, aku lega banget akhirnya setelah menunda bertahun-tahun untuk medical check up ini, akhirnya bisa melalui hari ini. Dan bener kata kamu, melegakan. Dan sebenarnya di sini awareness untuk medical check up kayak gini masih kurang banget ya, kayak misalnya terutama buat para wanita dengan resiko breast cancer, karena angka yang terkena breast cancer di Indonesia sendiri aja 2,1 juta per tahun. That's a scary number, right? Dan itu juga salah satu yang aku takutin banget, walaupun biasanya
biasanya kalau breast cancer itu lebih ke faktor genetik dan keturunan. Misalnya ibunya breast cancer, anaknya akan lebih teresiko untuk kena penyakit yang sama gitu. Nah, aku memang nggak ada, tapi ada yang cancer di family, jadi itu bikin aku deg-degan. Dan itu salah satu juga faktor yang membuat aku gencar menyusui, karena pernah baca juga kalau menyusui itu sedikit mengurangi resiko breast cancer karena hormon estrogennya menjadi lebih rendah keluar dengan menyusui, begitulah kira-kira. Pokoknya intinya tapi tetap sayangin resiko ya, itu tetap ada. sayang sama diri, sayang sama diri sendiri. Kita hargain badan kita yang sudah banyak membantu berproses semuanya sampai saat ini gitu. Jadi minimal kita periksa setahun atau 2 tahun sekali ya, baiknya sih setahun sekali untuk melihat kondisi kita, terutama di usia udah di atas 35 tahun ke atas. Sih setahun sekali sih sebenarnya ideal. Nggak ada yang lebih menyenangkan kalau kita benar-benar mendengar kita baik-baik saja. Betul. Tapi amit-amit sekali lagi apapun itu, kalau ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita, deteksi dini itu sungguh menolong angka survivalnya gitu loh. Kalau kita tahu apapun itu lebih awal, lebih bisa diobatin ketimbang taunya udah telat kalau udah parah gitu. Berpegang teguh sama itu ya, walaupun kita belum dapat hasil. Semoga semuanya baik-baik aja, doakan. Kita berjumpa di 2-3 minggu lagi dengan hasilnya. Sama-sama deg-degan. Thank you Bi memaksaku melakukan ini. I love you. Intinya sih kita mau hidup lama dan sehat sama anak-anak. Tanggung jawab kita juga sebagai anak-anak, dan kita butuh ini buat motivasi kita lebih makan sehat dan jaga makan, ya nggak sih Bi? Tua bersama, sehat bersama, happy bersama. Several days later. So guys, hari ini kita mau ngebahas hasil medical check up kita kemarin yang sebenarnya seminggu udah langsung keluar. Jadi mau dibahas sama dokter ya, apa yang perlu kita lakukan. Semoga hasilnya bagus ya. Ya ampun, Sharena, harap jaga aku geser jarak, Bi. dikit. Gini ya maksudnya ya? sampai regas. Sorry guys. Jadi hari ini gimana? Deg-degan nggak? Aku baru jelasin semua yang udah ini. Aku nyimak kok, menunggu rekam. Aman sih, tenang, oke? Aku tahu hasilnya 1, kita kegendutan. Baik. Waduh, totalitas banget. Halo dok. Lagi apa kabar dok? Oke. Jadi intinya diet perminyakan ya. Oke dok. Oke Pak, nomor minyak-minyak. Oh sorry, tadi kolesterol aku perlu obat nggak dok? Oh kolesterol perlu obat, oke. Yang asam urat yang belum sampai perlu obat, oke. Kalau misalkan nggak pakai obat langsung rubah pola makan? Kalau tanpa obat sebenarnya, cuman dianjurkannya dengan obat gitu ya, oke. Oke, paham. Oke. Kalau untuk yang TBC kemarin udah cek toraks tuh sebenarnya berarti nggak mungkin itu. Oh nggak mungkin yang TBC juga kan? Kafein nih pasti sih. Kafein sih, intake kafein pun lagi menggila. Kopi kurangin ya? Itu kan bener kan kita semua problemnya di makanan. Oke. Thank you dok. Terima kasih banyak dong. Sekian. Jadi emang benar problem kita kolesterol dan asam urat dari makanan pandemi dan gak olahraga. Berarti kita rubah pola hidup. Baiklah, dari hasil check up kalau kita nggak bisa merubah pola hidup di sebulan ini dan gak ada perubahan, kamu aku masukin sini ya dia. Kamu ya dulu. Kamu aku masukin. Kamu ya Aku dulu. juga nih. Oke, kita udah kelar dari RS Bina Medica untuk ngambil hasil medical check up kita seminggu ya, cepet banget. Hasilnya udah bisa diduga, kita kegendutan, pola makan hancur, jadi problemnya di asam urat dan kolesterol.
Kalau kita dari apotek nih, suamiku jadinya obatnya kolesterol dan asam urat. Kalau aku milih nggak pakai obat, merubah gaya hidup saja karena kebetulan nggak terlalu tinggi juga dan masih menyusui. Jadi ya itulah, intinya kita lega banget, nothing serious ya, nothing serious. Tau nggak asam urat itu apa? Kita kebanyakan olahraga, urat kita jadi kalau misalnya kejilat asam. Jadi kita harus mandi. Bye guys, thank you for watching ya. Stay safe and healthy. Bye.